Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait Farmasetika 2, yaitu bahasan mengenai screening resep. Ya, apakah itu screening resep? Ya, pada capaian pembelajaran yang akan kita bahas adalah screening resep. Ya, pada materi ini teman-teman bisa melakukan review screening pada resep berupa screening administratif, screening farmaseutis, dan screening pertimbangan klinis. Ya, meskipun teman-teman belum mendapatkan mata kuliah mengenai screening resep, namun saya sangat mengapresiasi dan luar biasa sekali teman-teman sudah bisa mengerjakan screening resep, karena mungkin ada yang browsing ya dari literatur manapun ya, googling, mencari tahu sendiri, dan membuat tugas ya dengan sangat baik sekali. Saya mengucapkan terima kasih. Teman-teman sudah bisa mengerjakan tugas padahal belum diberikan materi tentang screening resep. Silakan bila nanti ada pertanyaan terkait materi ini bisa disampaikan melalui WhatsApp saya, atau akan kita bahas pada pertemuan minggu depan melalui Google Meet ya, untuk interaksi membahas mata kuliah screening resep dan mungkin inkompatibilitas farmakologis, atau bahkan kasus yang akan kita bahas minggu depan. Ya, apa itu screening resep? Dan kenapa screening resep itu sangatlah penting? Dan bagaimana melakukan screening resep? Ya, definisi screening resep itu sendiri, kita tahu screening artinya apa? Melakukan telaah ya. Pada resep berarti ya telaah resep. Karena kita adalah seorang farmasis dan kita harus bisa melakukan screening resep. Kenapa itu penting? Kenapa itu penting? Ada yang bisa jawab? Kenapa screening resep itu penting? Screening resep itu penting karena ada yang bisa jawab? Ya, karena screening resep merupakan ujung tombak ya dari pelayanan obat yang ada di apotik atau di instalasi farmasi rumah sakit. Mengapa demikian? Bila screening resep yang kita lakukan itu salah, maka partner kerja kita atau petugas farmasi yang melakukan dispensing, bahkan sampai checking, bahkan sampai kepada pasien, itu akan terjadi medication errornya besar. Padahal kita dalam melakukan pelayanan resep harus memastikan patient safety, keamanan penggunaan obat pada pasien, dan menjamin kualitas dari sediaan yang akan kita berikan kepada pasien. Bagaimana melakukan screening resep? Tentu kita harus memiliki basic knowledge atau pengetahuan dasar mengenai ilmu farmasetika, ilmu farmakologi, ilmu farmakokinetika, farmakodinamika, ya, dan ilmu lainnya yang berkaitan. Mungkin tentang interaksi obat ya. Nah, itu kita harus mempelajari itu supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat dalam melakukan screening resep. Kenapa screening resep itu menjadi kompetensi seorang apoteker? Bukanlah seorang farmasis yang lulus S1, karena lulusan apoteker diberi kewenangan dan tanggung jawab besar untuk mengambil keputusan
dalam memberikan obat kepada pasien, dalam hal ini pelayanan obat di apotik ya. Kalau memberikan obat ke pasien, perawat juga bisa melakukan itu ya. Namun yang kita bicarakan di sini adalah memberikan pelayanan obat yang bertanggung jawab dan menjamin mutu sediaan. Ya, dalam melakukan kegiatan screening resep, kita dilindungi oleh hukum berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1027 garis miring Menkes garis miring SK garis miring 9 garis miring 2004 ya, mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotik. Apotik ini luas ya. Namun yang dibicarakan di sini terkait screening resep yang ada di apotik, baik di apotik pelayanan komunitas atau di puskesmas atau bahkan di instalasi farmasi rumah sakit. Namun ada sendiri untuk standar pelayanan kefarmasian di puskesmas, ada juga sendiri terkait regulasi standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Ya, kalau yang ditulis di sini adalah standar pelayanan kefarmasian di apotik komunitas. Namun demikian, bukan berarti lepas dari standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit ya, karena di apotik itu salah satu bagian dari instalasi farmasi rumah sakit. Ya, kita lanjut kepada pelayanan obat di apotik. Ya, resep obat masuk ke apotik. Ya, kemudian kita melakukan screening resep. Dan setelah dilakukan screening resep, akan berlanjut kepada dispensing obat. Setelah dispensing obat, dispensing itu apa? Dispensing itu membuat obat ya, membuat sediaan obat, baik itu repacking atau membuat formulasi obat baru ya. Pada dasarnya di sini yang kita bicarakan adalah melakukan pelayanan resep ya, membuat sediaan sesuai dengan resep yang tertulis. Kemudian setelah dispensing obat, dilakukan checking. Apa fungsinya checking? Checking adalah memastikan bahwa screening resep atau resep yang tertulis itu sudah sesuai dengan sediaan yang dibuat. Dan screening resep awal harus dipastikan benar sehingga pada saat checking itu sudah pasti benar. Jadi fungsinya adalah double check ya. Dan personil yang bekerja pada screening resep itu tidak boleh sama dengan yang bekerja di bagian checking. Ya, ini kalau kita bicara lingkupnya apotik rumah sakit, karena resiko medication errornya besar, tidak boleh ada petugas yang melakukan suatu job desk yang sama. Artinya screening resep dilakukan oleh apoteker A misalnya, kemudian dispensing obat dilakukan oleh tenaga teknis kefarmasian, kemudian pada saat checking dilakukan oleh apoteker B, ya ada petugas tersendiri, lalu didistribusi oleh petugas farmasi yang lain. Sehingga ada kekuatan untuk memastikan pelayanan pasien safety di sini. Karena double checkingnya dengan personil yang berbeda. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa screening resep itu sangatlah penting untuk dilakukan dengan sebaik mungkin, karena merupakan awal dari perjalanan pelayanan obat di apotik dan berujung pada pemberian obat kepada pasien, sehingga screening resep tidak boleh salah. Kita lanjut.
Ya, apa itu screening resep? Screening resep merupakan salah satu pelayanan kefarmasian di apotik yang dilakukan oleh apoteker berupa kegiatan analisis resep, meliputi persyaratan administratif, kesesuaian farmaseutis, dan pertimbangan klinis. Ya, teman-teman pasti sudah paham dengan ini karena tugas sudah dikerjakan ya. Saya harap akan lebih mengena bila tugas diberikan dan kalian mencari tahu dulu, kemudian baru kita bahas bersama. Baik, selanjutnya screening resep adalah tugas utama apoteker ya dalam pelayanan obat di apotik. Salah satu tugas utama apoteker ini di bidang pelayanan resep ya, pelayanan obat. Di samping manajerial itu juga penting. Screening resep adalah ujung tombak pelayanan obat di apotik, sehingga merupakan kewenangan apoteker untuk bertugas di sini. Di mana apoteker sudah disumpah ya dengan keilmuannya bahwa akan melakukan pekerjaan kefarmasian yang bertanggung jawab. Ya, screening resep merupakan tanggung jawab apoteker, sehingga apabila terjadi kesalahan pemberian obat atau ada sesuatu medication error yang terjadi pada pasien, apoteker yang bertugas pada bagian screening resep bertanggung jawab penuh, sehingga akan ada konsekuensi dan tujuannya juga sebagai bahan telusur siapa petugas yang ikut bertanggung jawab apabila terjadi medication error. Screening resep seperti yang sudah teman-teman ketahui, ada persyaratan administratif, kesesuaian farmaseutis, dan pertimbangan klinis yang meliputi nama, SIP, dan alamat dokter itu harus ada, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien, cara pemakaian yang jelas, apakah menggunakan pulveres, kemudian apakah tablet, kapsul, suntik ya, supositoria, kemudian ada ovula, harus jelas, dan informasi lainnya. Sehingga apabila ada kelengkapan yang belum jelas, kita harus mengkonfirmasi kepada dokter penulis resep. Dan tujuannya juga agar kita memiliki kekuatan hukum dan kita yakin bahwa resep tersebut adalah asli. Dan ketika kita sudah biasa mengerjakan resep, kita akan terbiasa mendapatkan resep dengan dokter tertentu yang sudah biasa kita layani, sehingga apabila ada resep palsu kita bisa mendeteksinya. Di sini yang bermain adalah feeling ya, kita bisa mengetahui berdasarkan feeling dan kebiasaan ya, bisa karena terbiasa dengan resep ya, sehingga kita bisa membedakan mana resep asli dan mana resep yang palsu. Ya, kita bisa mendeteksi apabila tulisan dokternya berbeda ya, dan bila resep itu sudah elektronik pasti ada keterangan kop ya, surat, dan tidak sesuatu yang tidak bisa dipalsukan. Itu rumah sakit sekalipun harus bisa membuat bahwa resep ya elektronik tidak bisa dipalsukan. Tentu ada bukti barcode ya, kalau sekarang pakainya barcode, jadi menggunakan electronic prescribing. Sedangkan di apotek komunitas, seorang apoteker yang bekerja di apotek sudah terbiasa melayani resep dari dokter, sehingga apabila ada pemalsuan
apoteker akan sangat mudah mendeteksinya. Informasi lainnya, dan apakah semua komponen persyaratan administratif harus ada? Contohnya seperti alamat, jenis kelamin, berat badan, ya. Kemudian kadang ada juga ya dokter yang tidak menyertakan alamat dokter ya, hanya stempel nama dan SIP, kemudian ada paraf. Nah, ini tergantung dari kebutuhan inti dari sebuah resep ya. Resep itu harus ada identitas dokternya, harus ada tanggal penulisan resepnya. Masa ya tidak ada, kan seperti itu. Kemudian paraf atau tanda tangan itu sudah wajib. Jenis kelamin kita bisa lihat lah ya, kalau pasiennya laki-laki tentu kita lihat saja, oh ini untuk laki-laki, atau kita bisa mendeteksinya dari tuan atau nyonya ya. Itu kita bisa lihat nama pasiennya kan dari tuan atau nyonya. Kemudian bila anak-anak kita bisa menanyakan kepada Pak Ibu pasien atau Bapak pasien ketika kita bertemu dengan yang membawa resep ya, dan kita bisa melakukan interaksi untuk kelengkapan resep. Apabila tidak ada berat badan dan itu diperlukan, maka kita harus menanyakan kepada ibu atau bapak pasien atau bahkan pasien itu sendiri terkait berat badan. Cara pemakaian yang jelas dan informasi lainnya yang penting. Lanjut, untuk kesesuaian farmasetis, bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, inkompatibilitas farmasetis, cara pemberian, dan lama pemberian. Pada kesesuaian farmasetis, mungkin masih ada yang bingung terkait apa perbedaannya dengan pertimbangan klinis. Pertimbangan klinis dan farmasetis berbeda ya. Kita bisa lihat bahwa kesesuaian farmasetis itu membicarakan terkait sediaan yang akan kita buat itu dari luar tubuh ya, kita membaca dari respon sebelum masuk ke dalam tubuh kita. Misalkan inkompatibilitas itu kita bicara farmasetis, maka kita bicara ketidaksesuaian suatu obat dengan obat yang lain sebelum masuk ke dalam tubuh. Ya, kan kita sudah pelajari tentang inkompatibilitas farmasetis yang berhubungan dengan adanya pengendapan, kemudian adanya timbulnya gas, ya, adanya perubahan warna, perubahan reaksi kimia, fisika, itu yang terjadi sebelum masuk ke dalam tubuh. Kemudian dosis, bentuk sediaan, potensi, stabilitas, ya, ini kita bicara sesuatu yang belum masuk ke dalam tubuh. Cara pemberian, apakah diberikan dengan pulveres, dengan kapsul, padahal anak-anak ya belum bisa makan kapsul atau tablet, maka kita harus membuat dengan cara sirup, memberikan dengan cara sirup atau diberikan melalui pulveres, seperti itu. Bentuk sediaan ya. Stabilitas, apakah ketika dibuat puyer ini akan tahan lama sampai habis 7 hari? Apakah setelah dibuat puyer ternyata tidak tahan lebih dari 24 jam. Ya, kita bicara sesuatu kesesuaian farmasetis, suatu sediaan obat itu sebelum masuk ke dalam tubuh. Dan bila sudah masuk ke dalam tubuh, kita bicara tentang pertimbangan klinis. Kesesuaian secara farmakologis, farmakoterapi, farmakokinetik, dan farmakodinamik. Ya, kemudian potensi ketika sudah masuk dalam tubuh ya, ini indikasi obat, jadi masih ada beririsan. Kemudian inkompatibilitas farmakologis ya, kita bisa artikan di sini adalah interaksi obat ketika sudah masuk ke dalam tubuh. Cara pemberian dan lama pemberiannya bagaimana? Cara pemberian misalkan intravena, dan kita kalau memberikan secara intravena, kita harus memastikan suatu sediaan osmolaritasnya adalah sesuai dengan osmolaritas darah kita ya, plasma darah kita harus sesuai.
Kalau tidak bisa menimbulkan plebitis, kemudian trombosis ya, pecah pembuluh darah ya. Stabilitas ketika masuk dalam tubuh bagaimana? Bicara stabilitas ya, suatu sediaan yang masuk ke dalam tubuh itu bagaimana stabilitasnya? Contohnya misalkan pemberian ceftriaxone dengan kalsium ketika masuk ke dalam tubuh ya. Misalkan satu tangan kanan diinfus dengan pemberian kalsium Ca glukonas misalkan ya. Kemudian tangan kiri diberikan antibiotik ceftriaxone dan masuk ke dalam tubuh. Di dalam tubuh kemudian terbentuk adanya pengendapan di dalam paru-paru ya. Itu kita bicara di sini adalah inkompatibilitas dan instabilitas ya. Jadi masih sangat beririsan, tapi bisa kita artikan berbeda ya. Namun demikian masih ada beririsan ya dalam mendefinisikannya. Misalkan seperti itu. Jadi apapun yang terjadi respon di dalam tubuh, kita bisa masukkan sebagai pertimbangan klinis. Cara pemberian, kemudian lama pemberian ya. Setelah masuk ke dalam tubuh, berapa lama suatu obat harus diberikan lagi. Seperti itu. Ya, saya tunjukkan gambarnya di atas itu seperti ini ya, pada screening resep. Jadi ada kalanya kesesuaian farmaseutis dan pertimbangan klinis itu saling beririsan sehingga hampir menimbulkan suatu ambiguitas. Apakah ini termasuk farmaseutis ataukah ini termasuk pertimbangan klinis? Namun demikian kita bisa mendefinisikannya berbeda berdasarkan suatu yang belum masuk ke dalam tubuh itu adalah farmaseutis dan sesuatu respon yang sudah masuk ke dalam tubuh adalah pertimbangan klinis. Ya, jika kalian nanti menjadi salah seorang kepala instalasi farmasi di rumah sakit misalkan atau di puskesmas, kalian akan diminta oleh manajemen rumah sakit atau puskesmas untuk mendesain terkait kartu obat atau terkait resep disesuaikan dengan lingkungan kondisi rumah sakit di mana kalian bekerja. Kalian akan menyesuaikan dengan kapasitas SDM yang ada di rumah sakit, kemudian bagaimana pola persiapan dokter yang ada di sana, dan menyesuaikan sediaan yang ada di apotek. Ya, sehingga bentuk resep itu tidaklah saklek, yang jelas harus menuangkan segala informasi yang dibutuhkan. Bisa jadi dari IGD, ICU, PICU, NICU, instalasi farmasi rumah sakit rawat inap, rawat jalan, dan kemoterapi itu bentuk resepnya berbeda-beda. Ini harus disepakati bersama. Ya, template dan format dari screening resep ini fleksibel ya. Yang jelas harus ada kejelasan resep ya di dalamnya. Kemudian disepakati bersama dan disetujui oleh direktur rumah sakit. Kita bisa lihat di sini ada contoh resep ya. Telaah resep ya, screening resep. Kita sebagai apoteker harus melakukan screening resep berupa checklist ya, bisa berupa checklist atau mungkin kalian punya desain yang lebih inovatif ya untuk membuat screening resep. Nah, di sini kita melakukan checklist dan dibubuhi paraf atau tanda tangan kita, dan ada sesuatu yang harus dikonfirmasi, kita bisa menuliskannya di bagian verifikasi obat dan akan diklarifikasi oleh dokter penulis resep. Apa saja yang diisi oleh screening resep di sini ya? Ada kejelasan tulisan nama obat, berarti ini kita bicara screening administratif ya. Kemudian tepat obat, indikasi dan rute.
tepat dosis dan aturan pakai. Kita bisa di sini bicara tentang screening farmaseutis di dalamnya. Kemudian apakah ada duplikasi obat, kontraindikasi, alergi obat, interaksi obat, pemakaian polifarmasi ya, dan kesesuaian dengan formularium. Di sini kita bicara pertimbangan klinisnya. Ya. Koreksi akhir di sini adalah checking, dan petugas yang melakukan checking haruslah berbeda. Begitu. Sehingga dalam pembuatan format resep adalah tergantung dari kebutuhan rumah sakit atau kebutuhan puskesmas, dan akan lebih sederhana lagi jika lingkupnya adalah apotek komunitas. Tergantung kalian mau buat seperti apa ya bentuk screeningnya. Apakah stempel kemudian ada tulisannya seperti yang ada di sini ya. Ada yang memuat tentang kejelasan resep, kemudian tepat obat, tepat indikasi seperti itu, stempel, kemudian ada paraf apotekernya dan ada nama apotekernya ya. Itu bisa seperti itu. Ya, kalau di bagian klinik apotek komunitas akan lebih sederhana lagi ya. Resep dari dokter masuk ke dalam apotek, kemudian kita melakukan telaah dan kita bisa memberikan paraf atau stempel di situ sebagai bukti bahwa resep ini sudah kita layani dan resep ini sudah benar, dan resep itu kan akan kita simpan sebagai dokumen kita. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui nomor WhatsApp saya atau bisa disampaikan di Eldiru ya, kolom diskusi, atau bisa disimpan dulu untuk kita bahas pada pertemuan minggu yang akan datang melalui Google Meet. Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan atau bisa disimpan dulu ya, karena ini kita rekam. Saya cukupkan sekian, dan kita akan latihan bagaimana melakukan screening resep pada pertemuan minggu depan. Akhir kata, terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.